Malam teman-teman. Ini ya, saya sebelum saya ini melanjutkan session yang terakhir itu yaitu shipment sama negosiasi. Saya tuh pengen ada satu yang kelewat, saya mau jelaskan satu yang kelewat. Padahal penting sekali. Kebenaran kemarin ada pakar yang iseng gitu dia koreksi. Terus dia mengingatkan saya gitu loh, ini penting sekali, kenapa ketinggalan gitu loh, yaitu mengenai FOB price, CNF price atau CIF price. Nah, sebetulnya tuh saya udah jelaskan di kontrak ya, sebetulnya udah singgung sih di kontrak, cuman saya nggak jelaskan gimana gitu cara menghitungnya. Kalau orang yang udah pengalaman itu sih nggak masalah karena dia bisa berpatokan pada shipment yang udah kan, dia nggak. Nah tapi kalau yang awam itu gimana cara ngitungnya, sedangkan kuantiti yang diorder aja belum tahu berapa shipment pelayarannya mana, bookingnya kemana, terus ini harganya apa, freight-nya berapa, nggak tahu kan. Nah makanya ini sebetulnya untuk yang awam-awam terus harusnya tuh ya harus dijelaskan gitu loh. Contohnya gini ya, kalau misalnya kenapa dia bilang penting sekali gitu, orang yang kemarin periksa tuh kenapa kok ini dia bilang penting sekali. Kalau teman-teman misalnya menawarkan barang gitu ya, menawarkan barang lokal aja gitu, pasti kan teman-teman kan menawarkan ini harganya segini per piece, tapi di luar ongkir kan gitu kan. Nah tapi kalau ekspor tuh nggak bisa begitu. Kalau ekspor tuh harus pasti FOB price atau CNF price atau CIF price, udah gitu, nggak bisa ngomong di luar ongkir nggak bisa, harus gitu. Nah ini kan perlu dikasih tahu gitu loh caranya ngitungnya gimana, sedangkan kalau yang awam-awam, sedangkan kuantiti aja belum diorder, kita kan baru penawaran pertama kan teman-teman. Nah ini saya sarankan ya, kita fight ya, bukan saran lagi, fight aja kita. Kalau ini kalau menawarkan barang sebelum kan itu belum diorder sama sekali, FOB teman-teman, FOB price, jadi unit price-nya itu FOB. Karena kalau FOB itu kan buyer yang bayar kan, paling kita juga nanti bayarnya itu ini biaya EMKL, ekspedisi. Ekspedisi itu dari EMKL, dari ini ya, dia yang menangani dokumen dari ke pabean, dari gudang ke pabean, terus tracking, terus gitu yang jemput barangnya, masukin ke kontainer, terus ngurus ke pabean itu EMKL, ekspedisi. Tapi ya sebetulnya nggak terlalu riskan, nggak terlalu mahal sih itu ya, dia bayarnya per PEB gitu loh. Sebetulnya nggak terlalu mahal sih kalau itu ya, pokoknya nggak riskan lah, nggak seperti freight gitu. Kalau freight harus ya CNF, FOB atau CIF harus jelas gitu kalau freight. Nah terus ini jadi teman-teman pasti tawarkan FOB, nanti kalau dia nawar terus kita harganya, teman-teman kan tahu kan ini harga ini harga pabriknya kan teman-teman yang hitung kan, harga pabrik factory price berapa. Nah itu tawarkan dua atau 2,5 gitu, 3 juga bagus, 3 kali lipat gitu loh, karena makanya tulisnya idea, price idea gitu loh. Jadi karena itu nanti komisi agent juga include kan di situ, komisi agent include, terus biaya EMKL juga include lagi nanti di situ. Jadi tapi kalau 2,5 atau 3 kali gitu ya masuk sih, biaya EMKL mah nggak mahal, yang mahal itu kan freight itu kan. Nah itu teman-teman, makanya terus tawarkan itu ya. Terus nanti gimana? Nah nanti kalau bayarnya kan pasti nawar nanti berapa ini, dia mintanya CIF atau mintanya CNF atau CIF. Nah itu baru nanti kita ada triknya, nanti saya kasih slide-nya teman-teman ya, saya kasih slide-nya, nanti saya jelasin gimana kalau untuk yang awam-awam gimana. Nah itu juga kayaknya kita tuh perlu ini ya, perlu discuss
apa ya namanya, studi lah sama buying agent. Nah ini loh perlunya buying agent, kita juga studi karena nanti kan komisi dia tuh juga kayaknya mahal juga. Nah kita perlu studi juga sama dia, perlu pendekatan lah. Soalnya kalau misalnya nih orang kan nggak tahu karena kemungkinan tuh banyak sekali, terutama kalau late shipment ini loh teman-teman. Late shipment tuh banyak kasus gitu loh. Misalnya kayak ya itu kan urusan produksi ya, bisa aja barangnya salah, terus orangnya gimana gitu ya, terus mesinnya rusak atau listriknya mati, terus nggak selesai kan bisa aja itu ada sih kemungkinan. Ya itu memang kita harus ininya tuh planningnya harus bagus banget gitu loh, harus bagus, jangan mepet. Nah ini kita perlu pendekatan, perlu ini sama perlu studi juga ya, perlu discuss sama buying agent tuh kalau misalnya ada penyimpangan gitu kan, jadi nggak bisa kalau nggak ada penyimpangan kan strike ini apa bank harus bayar kan, harus pokoknya bank itu harus bayar kalau nggak ada penyimpangan. Tapi kalau ada penyimpangan kan jadi pembayaran tuh beralih ke buyer acceptance jadi gitu. Nah ini kan gimana bayarnya ya, itu memang harus cari buyer yang baik gitu loh teman-teman. Nah ini perlunya ada buying agent tuh begitu, nanti mungkin dia tuh bisa request gitu loh ke buyernya, kan dia kenal buyernya kan kalau buying agent. Nah dia bisa request, cepet dong bayar dong, kan udah nerima barangnya, gimana lah caranya. Makanya itu perlunya cari buyer yang baik di situ teman-teman. Tapi ya nggak usah khawatir sih, asal kita hati-hati sekali, pokoknya yang penting planningnya juga harus bagus. Nah enggak sih biasanya ya nggak sampai penyimpangan gitu loh, gitu teman-teman. Nah sekarang dengerin yang mas ini, yang trik yang untuk kita ngitung CNF atau CIF CIF ya. Nah nih teman-teman, itu ada EMKL atau EMKU, terus di bawahnya forwarder, terus shipping lines atau airlines ya. Nah kita hubungannya sama forwarder. EMKL tadi saya udah jelasin, dia tugasnya itu mengurus dokumen, menangani dokumen di pabean, dan mengurus tracking, jemput barangnya yang ada di kita, terus masukin ke kontainer gitu ya. EMKL tadi tugasnya. Terus kalau shipping line shipping line atau airline tuh yang punya shipping line yang punya kapalnya teman-teman, kapal dan kontainer. Nah itu forwarder ini menjembatani antara EMKL juga menjembatani shipping lines. Kenapa kita nggak langsung ke EMKL atau shipping lines, itu nanti saya jelaskan di shipping. Jadi kita ini di shipment ya, kita sekarang hubungannya sama forwarder aja dulu. Kita kan sekarang mau menentukan harga aja kan, mau telepon harganya. Jadi nanti itu harganya nanti satu paket forwarder semua yang ngurus teman-teman. Ntar saya jelaskan ya di shipping. Nah FOP saya tadi udah jelaskan. Nah sekarang CNF, itu kan CNF biaya harga pabrik ditambah biaya EMKL ditambah freight ya. Nah kita tanyakan ke forwarder freightnya berapa gitu loh. Kita forwardernya pilih Ritra aja karena Ritra Kargo itu ini profesional dan ini dia komplit sekali, agak mahal. Karena apa? Kita pilih yang mahal karena kita kan cuma mau memasukkan biaya, mau include biaya ke dalam harga kan. Jadi kalau mahal lebih bagus karena nanti kalau kita shipment beneran kita pilih yang murah, nah kita nggak rugi kan teman-teman. Nah kita telepon aja, kita cari kuantiti yang paling kecil, kita tanyakan kuantiti. Misalnya kita mau ekspor ke Belanda, 1 kubiknya berapa gitu, tanyakan ke Ritra, ke forwarder itu. Nah nanti kalau udah dikasih tahu 1 kubiknya berapa, kita kan bisa hitung sendiri dalam 1 kubik karton itu ada berapa gitu jumlah barang kita di situ. Nah itu tinggal dibagi nanti harga yang dari Ritra tersebut, freight yang dari Ritra untuk 1 kubik dibagi jumlah barang yang ada di dalam karton 1 kubik itu teman-teman. Nah kan ketemu freightnya, tinggal ditambahkan ke factory price ya teman-teman. Nah terus
Kalau CIF itu kan harga pabrik ditambah freight ditambah EMKL ditambah insurance. Nah insurance-nya itu kita nanya aja ke Astra Buana atau Sentral Asia yang biasa menanganin ekspor gitu teman-teman. Nah kita tanya, kita minta yang all risk berapa gitu untuk kuantiti 1 kubik. Nah kuantiti 1 kubik itu nilai invoice-nya berapa, nanti dia akan nanya ini nilai invoice berapa. Nah terus ini nanti kalau dikasih biaya insurannya, nah kita tinggal bagi aja 1 kubik tuh ada berapa barang kita dalam 1 kubik karton, udah ketemu kan polisnya, harga polis per unit price, kita tinggal tambahkan ke dalam nilai CNF, udah ketemu semua. Udah gitu aja ya teman-teman ya. Tolong diperhatikan ini harganya itu untuk mencari harga CNF dan CIF ya. Terus kita lanjut lagi. Ini ada satu catatan penting teman-teman, tolong jangan putus dulu. Ini ada satu catatan penting sekali teman-teman. Nih teman-teman, ada catatan ya 3, ini catatan penting, tolong diperhatikan. Kalau penawaran harga 2 kali lipat atau 2,5 kali lipat itu dari harga pabrik, itu karena handicraft itu tidak ada harga patokan teman-teman, seperti halnya TPT. Kalau TPT kan ada harga patokan ya, jadi kalau misalnya ada yang lebih mahal atau ada yang lebih murah dengan barang yang sama, itu nggak bisa, paling ya bedanya sedikit kayak gitu kalau TPT itu. Nah kalau handicraft tuh nggak ada harga patokan, maka kita bisa gitu memasarkan mau 2 kali lipat atau 2,5 kali lipat dari harga pabrik, itu tergantung teman-teman ya gimana. Terus karena di situ juga nanti dari harga itu kan harus include buying agent kan, makanya kita nawarkan tinggi karena harus include komisi buying agent dan EMKL. Biaya EMKL harus include juga itu, tapi nggak mahal sih kalau biaya EMKL. Kalau biaya komisi buying agent mungkin agak mahal ya, makanya kita tawarkan 2 kali lipat atau 2,5 kali lipat gitu dari harga pabrik. Nah kita kasih namanya tuh unit price idea teman-teman. Jadi price idea, jadi nanti kan dia pasti nawar soalnya gitu loh teman-teman ya. Nah terus yang kedua, kalau buyer minta ship by air atau air freight, itu kita harus bisa fight teman-teman, harganya itu harus FOB Indonesian Airport. Jadi harus harga FOB, karena nanti kalau air freight itu mahal sekali teman-teman gitu ya, kita harus bisa fight aja. Nah ini terus yang ketiga, ini misalnya ini ada temen tuh yang ekspor bumbu pecel teman-teman ke USA, itu kan buyer pasti minta by air kan, karena makanan kan pasti ada expired date-nya kan. Nah kalau pakai kapal laut, wah nanti bisa sebulan itu. Nah pasti buyer minta by air. Nah itu juga harga penawarnya harus FOB Indonesian Airport ya teman-teman, jangan mau kalau CNF mahal sekali ya, jadi harus FOB Indonesian Airport itu teman-teman. Cuman sampai di sini kita ketemu lagi nanti di shipment sama negosiasi ya. Nah, selamat malam teman-teman.